dan yang kami hormati dan kami banggakan teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmat-Nya lah kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang bermulia ini. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ialah Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti saat ini. Materi pada kelompok kami teori kepribadian versus Jung, psikologi analitik, perbedaan pandangan Jung versus Jung versus Fred. Jung memperluas gagasan Fred terutama dalam struktur jiwa dan motivasi dasar manusia. Pertama, alam bawah sadar. Fred pribadi didominasi dorongan seksual atau agresif yang tertekan. Pribadi dan kolektif berisi pola universal atau arketip. Yang kedua, motivasi atau libido. Fred libido adalah energi seksual sebagai pendorong utama. Libido adalah energi kehidupan umum termasuk kreativitas dan pencarian makna. Yang ketiga, tujuan terapi. Fred menggali konflik masa kecil dan menurunkan kecemasan. Proses individuasi atau integrasi diri utuh. Selanjutnya, ketidaksadaran kolektif dan arketip. Lapisan bawah sadar yang diwariskan secara turun-temurun berisi warisan psikologis dan pengalaman manusia sepanjang sejarah, bersifat universal dan memuat pola-pola dasar yang mempengaruhi perilaku secara tidak sadar. Arketipe, pola perilaku, pikiran dan emosi yang universal berasal dari ketidaksadaran kolektif. Arketipe adalah cetak biopsikologis yang dimiliki bersama oleh sesama manusia. Selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya, 4 arketip utama. Arketip adalah pola dasar yang membentuk struktur jiwa dan mempengaruhi interaksi kita dengan dunia. Yang pertama, persona. Topeng sosial yang kita tunjukkan agar diterima masyarakat. Berfungsi untuk adaptasi sosial, namun dapat menutupi diri sejati. Yang kedua, shadow atau bayangan. Sisi gelap atau bagian kepribadian yang ditolak dan disembunyikan. Misalnya, sifat egois atau agresif, sering berlawanan dengan citra ideal diri. Selanjutnya, anima dan animus. Anima adalah sisi feminin dalam pria atau kelembutan. Animus adalah sisi maskulin dalam wanita atau ketegasan. Merepresentasikan polaritas gender internal. Selanjutnya, self atau diri. Arketip yang menggambarkan keseluruhan kepribadian, pusat integrasi sadar dan tidak sadar, mewakili keutuhan psikologis. Selanjutnya, tipologi kepribadian, introvert atau extrovert. Jung mengklasifikasikan kepribadian berdasarkan arah energi dan fokus perhatian individu. Yang pertama, introvert, mengarah ke dalam diri, nyaman dengan dunia batin dan refleksi pribadi, cenderung pendiam, suka menyendiri dan mengisi energi dan waktu sendiri. Selanjutnya, ekstrovert,
fokus pada dunia luar dan interaksi sosial, mendapatkan energi dari bergaul, aktif, ramah, dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Jam menekankan bahwa setiap individu memiliki kedua sisi, namun salah satunya dominan. Keseimbangan kedua sisi ini penting untuk perkembangan kepribadian yang sehat. Selanjutnya, proses individuasi, perjalanan menuju diri sejati. Individuasi adalah perjalanan psikologis seumur hidup menuju realisasi diri yang utuh dan autentik. Yang pertama, melepaskan persona, mengurangi identifikasi berlebihan dengan topeng sosial untuk menemukan diri sejati. Selanjutnya, menyeimbangkan anima dan animus, mengintegrasikan aspek feminin dan maskulin dalam jiwa. Selanjutnya, menghadapi shadow, mengenali dan mengintegrasikan sisi gelap diri yang ditolak. Selanjutnya, mencapai self, integrasi seluruh aspek kepribadian untuk mencapai keutuhan psikologis dan autentisitas. Proses ini membebaskan individu dari konflik internal dan keterikatan sosial yang berlebihan. Selanjutnya, relevansi teori jam dalam kehidupan modern. Wawasan jam tetap aplikatif dalam berbagai aspek kontemporer dan pengembangan diri hingga kesehatan mental. Pengembangan diri, proses individuasi mengandung pertumbuhan psikologis yang utuh dan autentik. Selanjutnya, aplikasi praktis. Teori jam menjadi dasar bagi asesmen kepribadian yang populer. Yang pertama, karir dan pekerjaan. MBTI membantu individu memilih karir yang sesuai dengan tipe kepribadian dan potensi mereka. Yang kedua, kepemimpinan efektif, memahami fungsi mental, seperti berpikir, merasa, sensasi, dan intuisi, meningkatkan efektivitas kerja dan kepemimpinan. Selanjutnya, spiritualitas dan makna. Jam mengaitkan pengalaman spiritual dengan arketip, membantu pencarian makna hidup yang lebih dalam. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami kepada teman-teman. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Baik, waktu dan tempat dipersilahkan kepada saudara Musa untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih kepada moderator. Saya mau bertanya, apakah tipe kepribadian itu dapat berubah sering waktu? Contohnya introvert ke extrovert gitu. Dan mengapa bisa berubah? Itu saja, sekian, terima kasih. Jadi sudah. Baik, selanjutnya kepada teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Baik, kepada saudari Nabila Husna, waktu dan tempat dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mengajukan pertanyaan, yaitu pertanyaannya bagaimana teori Jung tentang anima dan animus dapat membantu memahami dinamika hubungan antara pria dan wanita. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.